beberapa hari lagi akan kita laksanakan bersama-sama di Indonesia maupun yang sedang merantau di luar negeri. Kita sama-sama akan merayakan pesta demokrasi pemilihan presiden yang ke-8 Republik Indonesia. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, ayo niati lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang keadilannya akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara memilih? Saya tidak mengajak Anda semua untuk memilih si A, si B, ataupun si C. Tidak. Tapi silahkan pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Namun saya akan memberikan tips siapa kira-kira yang pas di antara beberapa calon yang sudah ada. Silahkan sesuaikan sendiri ya. Yang pertama, apa yang harus kita lihat daripada para calon pemimpin kita? Kaifa dinuhu, bagaimana agama mereka? Tentu agama ini pondasi, asas untuk segala hal ya. Kaifa, bagaimana caranya kita mengetahui agama mereka baik? Agama di antara salah satu atau yang lainnya itu baik, bagaimana caranya? Maka lihat halagahnya, lihat hubungannya, hubungan billah dengan Tuhannya, dan hubungan bi'abdillah dengan hamba Allah sesama manusianya. Bagaimana interaksinya, tutur katanya lembut apa kasar. Lihat seperti itu. Dan juga bagaimana dia teman duduknya. Ad-dinu ala khalilih, karena apa? Karena agamanya tergantung dengan siapa dia duduknya. Apakah dia sering ke majelis? Lihat di majelis duduknya di mana, dengan siapa ya. Di masjid dengan siapa? Lihat itu ya, lihat temannya. Yang kedua, apa yang harus kita lihat? Lihat juga kaifa jasaduhu, jasadnya. Kalau pincang ya jangan dipilih, cari yang lebih sempurna. Akmalul jasad baru dipilih. Yang paling sempurna di antara 3 calon di Indonesia yang sekarang ini, siapa kira-kira yang paling sempurna agamanya, paling sempurna jasadnya? Ya kalau buta jangan dipilih, ya kalau buta jangan dipilih. Maka yang terakhir teman-teman, lihat kaifa tarihuhu, bagaimana track recordnya, bagaimana sejarahnya. Dari mana sejarahnya? Lihat jejak digitalnya sekarang udah gampang. Apakah dia sudah melakukan pelanggaran hukum? Apakah dia sudah melanggar etika? Apakah dia sudah melanggar norma-norma Pancasila, norma-norma agama, norma-norma berbangsa bernegara? Kita gampang sekarang cek jejak digitalnya. Itu saja yang paling penting. Maka Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafid, beliau juga di sewaktu-waktu pernah memberikan tips arahan untuk kita dalam memilih pemimpin. Siapapun di dalam elemen apapun pemimpin kita, kades lah ya, bupati lah, gubernur lah, DPR lah, semua pilih yang apa? Kata Sayyidil Habib Umar, atqahum, pilih di antara mereka yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah akan menjunjung tinggi keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Tuhan aja dikhianati, ya kan? Apalagi kita rakyat Indonesia kalau memilih pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya tidak mengenal dengan salah satu ataupun semua calon presiden kita. Saya jauh, tidak pernah bertemu, hanya baca-baca di media sosial. Media sosial bisa dipola, bisa dihias sedemikian rupa sesuai dengan harapannya, ya. Lalu bagaimana saya bisa menilai dia orang takwa? Bagaimana saya bisa menilai dia orang wara? Maka kata Sayyidil Habib Umar, ikuti ulama yang takut kepada Allah, ikuti ulama yang wara di hadapan Allah, ikuti ulama yang betul-betul takut kepada Allah, ulama yang tidak memiliki kepentingan pribadi, ulama yang tidak memiliki niat khusus kecuali lillah Rabbul Izzati, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin. Ayo
Jangan sampai golput. Para pemuda-pemudi Indonesia 5 tahun ke depan ada di tangan kalian. Jangan pernah kita golput kecuali lil udhri, karena memang tidak bisa hadir di TPS ya. Pasti kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu pemuda kok tidak memilih? Kenapa kamu lebih meremehkan pemilihan ini? Ini kita harus ikut andil semuanya. Harus betul-betul memilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara ketiga-tiganya, insya Allah husnudzan saya semuanya baik. Semuanya baik. Tapi di antara ketiganya harus dipilih mana yang lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad.